Pemirsa, sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat. Akibatnya puluhan warga yang tinggal di dekat kawasan pabrik sesak nafas hingga muntah. Popak, waduh, apa kuan? Mambu bos, popak bocor. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia tersebut keluar dari pabrik PT Fopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga yang tak jauh dari kawasan pabrik. Akibat menghirup udara bercampur kimia tersebut, 46 warga dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Para korban yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia ini mengalami mual, muntah, dan pusing. Menurut kesaksian warga, kebocoran gas tersebut terjadi selama setengah jam, sesaat setelah pihak perusahaan membersihkan saluran pipa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi pabrik untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, karya wisata berujung tragedi. Bangunan bersejarah di Siak Riau runtuh saat kunjungan pelajar sekolah dasar. Belasan orang jatuh dari lantai 2 dan sebagian besar adalah pelajar. Kunjungan edukasi pelajar sekolah dasar di Siak Riau berujung tragedi. Bangunan lantai 2 runtuh saat dikunjungi pelajar dan guru pendamping. Peristiwa bermula ketika puluhan murid dan guru naik ke lantai 2 gedung. Tak berapa lama konstruksi lantai jebol hingga membuat korban jatuh dari ketinggian hampir 4 meter. Diduga lantai yang terbuat dari kayu dalam kondisi lapuk hingga tak mampu menahan beban rombongan pengunjung. Insiden ini menyebabkan 17 orang luka, sebagian besar adalah pelajar, guru, dan juga pemandu. Korban serius dilarikan ke RSUD Siak, sementara korban luka ringan dirawat di Puskesmas Mempura. Tangsi Belanda Siak adalah kompleks bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda yang kini berusia 2 abad. Sebagai cagar budaya, Tangsi Belanda sering dikunjungi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di Surabaya dibekuk polisi. Keempat WNA ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Main polis. Kamu di Surabaya. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membekuk 4 komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di Jakarta. 2 pelaku merupakan warga negara Pakistan dan 2 lainnya warga negara Yordania dan keempatnya wanita. Sebelumnya, aksi komplotan pelaku terekam kamera pengawas di toko emas mahkota di Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur 25 Desember lalu. Dalam rekaman, para pelaku berpura-pura membeli emas kepada pelayan toko. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berhasil mengambil 19 gelang emas seberat 46,24 gram dan 32 kalung emas seberat 89,4 gram. Akibat peristiwa tersebut, korban alami kerugian 233 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Tak terima diputus cintanya oleh sang kekasih, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat menculik anak mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Unit Jatanras Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus penculikan seorang anak 12 tahun yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban hendak membeli 4 buah tabung gas LPG di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun korban tak kunjung kembali ke rumah, membuat ibu dari korban membuat laporan ke Mapolres Metro Bekasi. Dari hasil penyelidikan, unit Jatanras menemukan titik keberadaan korban yang ternyata dibawa kabur oleh kekasih dari ibu korban. Motif pelaku menculik korban lantaran kesal dan tak terima cintanya diputus oleh ibu korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sebuah mobil box terjun ke jurang di jalur lintas Sumatera kawasan Kelok 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan tersebut 7 orang dalam satu keluarga luka-luka. Insiden kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu pagi di jalur rawan kecelakaan Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Peristiwa bermula saat mobil box yang dikemudikan Ahmad Syafroni, warga Pekanbaru, melaju dari arah Riau menuju Kabupaten 50 Kota. Saat melintasi turunan dan tikungan tajam, tiba-tiba oleng dan langsung terjun ke jurang sedalam kurang lebih 50 meter di sisi kiri jalan. Diduga kondisi jalan yang licin membuat pengemudi kehilangan kendali. Akibat kejadian ini, satu keluarga yang terdiri dari 7 orang mengalami luka. 2 korban dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Pati, sementara 5 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan hampir setiap hari terjadi di Jakarta. Di Kemayoran, seorang wanita jatuh tersungkur ke aspal karena tasnya dirampas. Kalung 15 gram jambret 2 pelaku saat korban membeli korek di Jakarta Barat. Wanita muda ini berjalan cepat seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat, berangkat bekerja. 2 penjambret terekam CCTV merampas tas dari samping hingga korban terjatuh. Korban tersungkur ke aspal akibat terseret karena mempertahankan tasnya. Tas berisi barang berharga aman, namun korban terluka. Para pelaku kabur tanpa belas kasihan. Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. 2 pemotor menjambret seorang pria di Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat yang sedang membeli korek. Kalung emas 15 gram yang dipakai korban hilang di tengah keramaian pasar. Korban dan warga berusaha mengejar para pelaku dan ditangkap warga. Sambil teriak maling-maling dibantu warga juga. Terus pas di pengkolan, dibelokan ada mobil, dia kehambat. Jadi saya bisa nangkep dia. Singkat cerita saya jatuhin. Langsung dimasak rame-rame sama warga. Patroli polisi sebaiknya dilakukan setiap waktu mengantisipasi penjambretan, sementara warga harus waspada. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi sudah mabuk tabrak pengguna jalan, akhirnya mendarat di dalam got. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya kami hadirkan di seputar iNews Siang.